menguasai pasar garam nasional. Kenyataan inilah yang beberapa tahun terakhir terjadi. Garam petani tradisional kalah bersaing dengan garam impor di negeri sendiri. Bahkan dari data Kementerian Perdagangan, impor garam industri yang masuk ke Indonesia hingga tanggal 8 Desember 2014 mencapai 2 juta ton, yang didistribusikan untuk industri aneka pangan 446.000 ton, 2.000 ton untuk industri farmasi, 1,5 juta ton industri cap, dan 100.000 ton lainnya adalah industri lain-lain. Namun kenyataannya, di pasaran terlihat banyak kejanggalan dalam impor garam. Hal tersebut juga diakui oleh Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian sebagai salah satu pihak yang merekomendasikan izin impor garam kepada Kementerian Perdagangan. Kelompok aneka pangan ini kan termasuk di garam industri. Memang saya sudah menduga, bahkan mensuspek mungkin terjadi rembesan di sana, sehingga itu bisa mengganggu petani garam yang menghasilkan garam beriodium. Nah, oleh karenanya Kementerian Perindustrian tentunya melalui perintahnya Pak Menteri, kita akan melakukan verifikasi terhadap penggunaan bahan baku impor. Merambahnya garam industri di pasar garam nasional dan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir terjadi karena dugaan kong kali kong penyalahgunaan impor garam, khususnya garam industri aneka pangan yang justru masuk ke garam konsumsi. Penelusuran tim Metro TV di beberapa pabrik garam melihat rapinya kong kali kong penyalahgunaan impor garam, tercium tetapi tidak terlihat. Sama ininya jamu masnya atau siapa gitu? Oh, nggak ada, nggak bisa. Ada ini siapa itu? Hah? Ada ini siapa? Orang kantornya nggak datang semua ini. Nggak ada orang semua, nggak ada orang sama sekali. Ya kalau jam dinasnya itu sekarang. Tapi orang-orangnya itu nggak ada semua, keluar semua. Kami pun berupaya untuk masuk mendatangi pabrik garam lainnya. Hasilnya pun sama, tidak ada bukti. Gagal menemukan bukti penyalahgunaan impor, tetapi kami menemukan bukti lain. Tercium adanya kong kali kong dalam pemberian bukti serap dari asosiasi kepada para importir sebagai syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan garam dari luar negeri. Dugaan dan sejumlah bukti yang kami temukan diakui oleh Ketua Asosiasi Petani Garam Sampang. Sepemantauan saya, karena saya mau jaga di lapangan seperti itu, saya pemantau apa benar ini saya kasih. Kalau enggak saya kasih. Yuk, Bapak juga termasuk yang bukti serap itu. Oh iya, ya juga mengeluarkan bukti serap. Tapi harus dilihat dulu ya. Kenapa? Iya, kenapanya bagaimana ini? Kan banyak akal-akalan. Kan itu, jadi saya itu kadang-kadang cuma memberi bukti serap sepanjang pengetahuan saya, karena waktu itu saya di Kabupaten Sampang, bukan kabupaten lainnya. Izin serap ini merupakan bukti jika importir telah menyerap garam rakyat minimal 50% dari total kapasitas produksi perusahaan, yang merupakan hal wajib yang dilakukan oleh para importir. Bahkan menurut salah satu aktivis garam di Jawa Timur, permainan impor ini telah berlangsung lama dan dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Sementara pemisahan garam industri aneka pangan yang sebelumnya merupakan garam konsumsi menjadi biang dari mudahnya garam impor berlabel industri yang merembes masuk ke garam konsumsi. Bahwa kebutuhan aneka pangan itu sekarang itu dipenuhi oleh kebutuhan garam industri. Ini yang memicu importasi garam. Kita tidak tahu bahwa ada kebocoran atau tidak, kita tidak tahu. Kita sudah mewarning daripada Kementerian Perindustrian. Sebelum ada perubahan daripada permen itu tentang klaster garam, itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan memberikan rekomendasi dan izin impor. Ini harus ada sanksi hukumnya sebenarnya. Harus dikritisi. Pemerintah ini menjilat ludahnya sendiri, menabrak aturannya sendiri. Ini kan sudah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Nah, terus kalau pemerintah bikin pelanggaran, yang menghukum siapa? Rapinya permainan impor garam dan kong kali kong pengurusan izin serap garam seperti mata rantai permainan oknum aparat pemerintahan dan pengurusan